pasti semuanya sehat. Pasti semuanya itu lagi semangat banget kan mau ikutin ibadah hari ini. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Oke, kita berdoa ya. Ayo jangan ngintip. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini karena kami masih bisa bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu MUAN. Tuhan yang sertai ibadah kami dari awal hingga akhir, dan juga Tuhan yang sertai kami semua. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Wah, nah coba Miss mau tanya, kalau misalnya nih ada orang, ada mama manggil, terus mama panggil misalnya, Santi. Kira-kira kalian dengar gak sih? Pasti dengar kan? Kalau gitu sekarang Miss mau semuanya berdiri. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Siapkan telinganya supaya kita bisa dengar lagunya dengan baik. Oke? Ya sama-sama kita bilang musik. Sama-sama ikut nyanyi sama Miss ya. Siap-siap. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, 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 ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi siapkan telinganya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab apa? Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh girang, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Yeah. Nah anak-anak, kira-kira kalian tahu gak sih kasih Tuhan itu kira-kira seindah apa ya? Bisa jadi seindah pelangi. Cahayanya pasti bersinarnya itu kayak bintang-bintang yang ada di langit. Apalagi bunga-bunga yang di taman. Pasti kasih Tuhan itu lebih indah dari semua itu. Ayo sama-sama kita angkat pujian ini. Oke? Ikutin jawaban Miss ya. Ayo siap-siap. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Sekali lagi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari apa? Pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sekali lagi.
indah, indah, oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Hore! Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bawa lagu ini dulu ya. Yuk kita nyanyi sama-sama. Sedang nyanyi lagu ini dengan kakak kalian atau abang kalian, boleh gandeng tangannya ya. Terus kita tutup mata biar kita sama-sama berdoa, oke? Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan. Shalom adik-adik semuanya, jumpa lagi dengan Lause Mary di ibadah online Sekolah Minggu GMI MUN. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang ke hadapan-Mu, kami bersyukur berterima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Bapa kepada setiap kami. Tuhan,
Kami bersama-sama mengikuti ibadah online ini ya Bapa. Tuhan pimpin lause kami yang bercerita, juga Engkau pimpin setiap kami yang mendengarkan, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan yang disampaikan. Waktu selanjutnya kami letakkan hanya ke dalam tangan pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, kita akan melanjutkan cerita mengenai Yakub ya. Setelah Yakub dan keluarganya meninggalkan Haran, mereka tinggal menetap di Hebron. Anak-anak Yakub sangat banyak, ada 13 orang. Bayangkan, pasti sangat ramai ya. Pastinya tenda-tenda itu tidak pernah sepi, apalagi jika ada yang bertengkar maupun yang berbeda pendapat. Bisa saja anak-anak Lea yang banyaknya 7 orang melawan anak-anak Bilha dan Jilpa dan mengejek mereka sebagai anak-anak budak. Demikian juga dengan Yusuf ya. Kepada siapa Yusuf harus mengadu pada waktu dia bertengkar dengan saudara-saudaranya yang lainnya. Sedangkan Benyamin juga masih terlalu kecil untuk diajak bermain ataupun diajak berbincang-bincang ya. Mungkin ia akan berlari mendapatkan Yakub ayahnya. Yakub memang sangat mengasihi Yusuf ya. Karena Yusuf lahir pada waktu dia sudah mulai tua, dan Yusuf adalah anak yang lahir dari istrinya Rahel yang sangat dikasihinya. Dengan meninggalnya Rahel, kasih sayang Yakub kepada Yusuf semakin besar. Yusuf menjadi anak emas Yakub di antara saudara-saudaranya. Nah, sekarang kita mau melanjutkan cerita mengenai Yakub sekeluarga yang pindah ke Mesir. Di Kanaan dekat Hebron, Yakub duduk seorang diri di dalam kemahnya. Nah, hatinya sangat gelisah. Mengapa anak-anaknya sudah lama pergi, belum pulang ya? Apalagi Benyamin, anak bungsunya, ikut serta di dalam perjalanan kali ini. Apakah terjadi kecelakaan di dalam perjalanan yang jauh ini? Rupanya, tidak lama kemudian terdengar suara mereka sudah pulang. Nah, si Yakub sangat gembira, tapi dia melihat dulu di antara anak-anaknya, dia mencari-cari si Benyamin ya. Oh, rupanya Benyamin ada di antara mereka. Tetapi mengapa mereka semuanya diam? Tidak ada satu orang pun yang bercerita tentang perjalanan mereka kali ini. Akhirnya Yakub yang bertanya, "Bagaimana perjalanan kalian? Apakah yang dilakukan Raja Mesir itu terhadap kalian? Apakah kalian boleh membeli gandum darinya?" Nah, Yakub terus bertanya karena dia heran dengan sikap anak-anaknya yang terus diam dan menundukkan kepala. Mendengar pertanyaan dari ayahnya, Ruben kemudian menjawab, "Semuanya baik-baik saja ayah. Kami juga membawa salam. Salam dari anak ayah yang ayah kasihi, Yusuf. Yusuf masih hidup ayah. Kami sudah bertemu dengan dia." Ayahnya Yakub terdiam ya. Katanya, "Yusuf masih hidup?" Yakub tidak percaya. Berita itu tidak membuatnya terkejut ataupun bersuka cita. "Yusuf sudah mati," kata Yakub dengan tenang. Ia tidak percaya lagi kepada anak-anaknya. Lalu Benyamin berdiri dan duduk di dekat ayahnya. Ia menceritakan segala sesuatu yang telah ia alami. Bagaimana Yusuf masih hidup dan juga sikap Yusuf yang mau mengampuni saudara-saudaranya. Ayahnya percaya bahwa Benyamin tidak pernah berdusta kepadanya. Karena itu Yakub mempercayai Benyamin. Karena mereka juga menunjukkan hadiah-hadiah ya, menunjukkan hadiah-hadiah yang diberikan Yusuf kepada ayahnya ya. Nah, mata Yakub kemudian bersinar-sinar. Katanya, "Sudah cukup bahwa anakku Yusuf masih hidup. Aku mau ke sana dan melihat dia sebelum aku meninggal." Nah, tidak lama kemudian rombongan keluarga Yakub kemudian berangkat ke Mesir meninggalkan Hebron. Mereka berangkat naik kereta yang dikirimkan oleh si Yusuf ya. Ternak dan milik mereka juga semuanya mereka bawa. Ketika rombongan sampai di Berseba, Yakub minta untuk berhenti.
karena di tempat itu ayahnya pernah mendirikan mezbah untuk Allah yang berjanji akan memberkati keturunannya. Nah, di atas mezbah yang telah sangat lama ditinggalkan itu, Yakub mempersembahkan korban sembelihan kepada Allah. Ia berdoa, apakah Tuhan berkenan kepadanya jika di dalam masa kelaparan ini dia pindah ke Mesir? Keraguan Yakub itu menunjukkan sikap yang menghormati Allah. Mengapa? Karena dulu waktu masa Abraham kakeknya, negeri Kanaan juga pernah ditimpa bahaya kelaparan ya. Lalu Abraham pergi ke Mesir. Tuhan tidak berkenan atas perbuatan Abraham. Pada masa hidup Ishak ayahnya juga terjadi bencana kelaparan ya. Ishak merencanakan pergi ke Mesir, tetapi Allah berfirman, jangan pergi, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Kemudian Tuhan berkata kepada Yakub, janganlah takut pergi ke Mesir, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau dan aku akan membawa engkau kembali dari sana. Engkau akan melihat Yusuf dan Yusuf akan bersamamu sampai akhir hidupmu. Lalu Yakub meneruskan perjalanannya dengan berani ya. Di Mesir, Yusuf sudah tidak sabar lagi menunggu. Ia menaiki kereta kerajaan dan pergi untuk menjemput ayahnya. Mereka bertemu lagi dan saling memeluk untuk waktu yang lama dan menangis ya. Tuhan sudah mempertemukan mereka kembali. Yusuf kemudian membawa ayahnya ke istana Firaun beserta dengan kelima kakaknya. Kemudian Yakub mendoakan Firaun. Yakub kemudian tinggal di sana ya. Yakub tinggal di Gosen karena di sana banyak rumput-rumput yang hijau untuk ternak-ternaknya. Yusuf dan keluarganya tidak tinggal di Gosen, mereka tetap tinggal di istana raja karena Yusuf menjadi penguasa atas tanah Mesir. Tetapi ia selalu mengirim makanan untuk keluarganya di Gosen. Pada suatu hari, datanglah seorang pesuruh dari Gosen ke istana raja mencari Yusuf. Ia hendak menyampaikan kabar tentang Yakub. Rupanya Yakub dalam keadaan sakit yang payah ya. Dengan segera Yusuf beserta dengan kedua anaknya, Efraim dan Manase, berangkat menuju ke Gosen untuk mengunjungi kakek mereka. Saudara-saudara Yusuf di sana juga sudah berkumpul ya. Tetapi Yakub ingin melihat Yusuf dan anak-anaknya lebih dahulu. Yakub kemudian mencium Efraim dan Manase dan berkata kepada Yusuf, "Aku tak menyangka aku dapat melihat engkau. Dan sekarang aku juga boleh mencium cucuku ya." Yaitu anak-anak dari Yusuf. Kemudian Yakub memberkati mereka berdua dan ia juga menetapkan bahwa Yusuf tidak akan disebut di antara suku-suku Israel, melainkan kedua anaknya Efraim dan Manase, dan mereka akan menjadi kepala dari dua suku. Sesudah itu, anak-anak Yakub datang untuk diberkati oleh ayah mereka. Satu demi satu mereka berlutut di depan tempat tidur Yakub, dan Yakub menyebutkan berkat untuk mereka masing-masing. Nah, saat giliran Yehuda menerima berkatnya, mata Yakub yang sudah tua itu memandang jauh ke depan. Itulah dia, pewaris berkat Abraham dari generasi ke generasi. Karena itulah Yakub bernubuat, "Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Engkau akan memerintah sampai dia yang berhak atas pemerintahan lahir di bumi ini, dan semua bangsa akan taat kepadanya." Nah, Yakub berbicara tentang Tuhan Yesus yang akhirnya akan lahir dari keturunan Yehuda ya. Sesudah Yakub memberkati anak-anaknya, ia masih berkata, "Jangan menguburkan aku di Mesir. Bawalah mayatku kembali ke Kanaan, di mana nenek moyangku dikuburkan." Kemudian ia meninggal dunia. Yusuf dan kakak-kakaknya tetap tinggal di Mesir. Nah, umur Yusuf mencapai 110 tahun sebelum ia meninggal dunia.
Ia juga berkata kepada keluarga besarnya, "Pasti Tuhan akan membawa kalian kembali ke Kanaan. Dan kalau kalian kembali, jangan lupa bawalah tubuhku juga besertamu kembali ke Kanaan. Aku juga ingin dikuburkan di sana." Mereka semuanya tidak melupakan perintah daripada Yusuf itu. Nah, dari cerita ini kita belajar bahwa Tuhan dapat memakai penderitaan untuk mendatangkan kebaikan. Dan apalagi adik-adik, kita juga belajar jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami sudah mendengar firman-Mu ya Bapa. Tuhan, Engkau terus memimpin setiap kami ya Bapa. Bapa di surga, ajar kami juga supaya kami tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kami juga percaya di dalam penderitaan juga mendatangkan kebaikan bagi setiap kami ya Bapa. Bapa di surga, kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Tuhan memberkati.